Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Agus Persana dengan NIM 191509109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal terkait audit SDTI yang telah saya kerjakan. Baiklah, yang pertama yaitu jurnal 1 dengan judul Jurnal Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan COVID-5 studi kasus Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Jurnal ini diterbitkan tahun 2019. Baiklah, yang pertama yaitu permasalahan penelitiannya atau objek audit. Di sini jurnal ini objek auditnya yaitu teknologi informasi yang dikelola oleh Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu SIA, Sistem Informasi Akademik, yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sistem Informasi BPSI dan e-Office. Lalu domain audit yang digunakan yaitu audit tata kelola teknologi informasi. Pada jurnal ini terfokus pada domain delivery support service yang mencakup pada bidang pelaksanaan aplikasi dalam sistem TI dan hasilnya, serta proses dukungan yang memungkinkan pelaksanaan sistem TI ini efektif dan efisien. Lalu ada proses atau alur auditnya, yaitu dimulai dari referensi literatur atau mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan teknologi, dengan tata kelola teknologi informasi ini. Lalu penulis menentukan domain-domainnya, lalu setelah itu melakukan observasi lapangan berupa pendekatan survei dan menganalisis menggunakan prosedur standar COVID yang dikeluarkan oleh ISACA, serta menentukan capability levelnya dari hasil perhitungan kuesioner yang disebar. Setelah itu, penulis menuliskan hasil serta rekomendasi dalam jurnal teknologi informasi yang dikelola Universitas Pembangunan Pancabudi, menunjukkan capability level pada level 2. Lalu subjek atau auditingnya di sini yaitu 11 biro dan lembaga yang ada di universitas tersebut, seperti Biro Pelayanan Akademik, Biro e-Learning, Biro Pengembangan Sistem Informasi, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, dan biro lainnya, serta lembaga pengembangan profesinya. Lalu ada hasil audit, berikut saya lampirkan tabelnya. Jadi penulis menggunakan tabel untuk menerangkan hasil rekapitulasi angket untuk proses domain DSS01, dan dari tabel tersebut tertulis bahwa dari hasil perhitungan rekapitulasi didapat perhitungan yang menunjukkan capability level pada level 2 pada manage proses. Lalu penulis merekomendasikan yaitu gap analisis yang berupa hasilnya selisih satu level dari capability level yang ingin dicapai. Maka dengan nilai gap 1 tersebut diharapkan dilakukan kebijakan standar, pemantauan, dan evaluasi terkait pada proses-proses yang akan diperbaiki. Perbaikan tata kelola dilakukan dengan melakukan strategi perbaikan terkait dengan target capability proses yang telah ditentukan. Lalu pada jurnal 2, judul jurnalnya yaitu penerapan Capability Maturity Model Integration atau CMMI untuk mengukur tingkat kematangan organisasi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Studi kasus Direktorat Innovation Center Universitas Amikom Yogyakarta. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Permasalahan atau objek audit di sini yaitu presensi mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang menggunakan QR Code. Karena sistem ini belum lama rilis pada tahun 2018, maka penulis dari jurnal itu berasumsi bahwa proses pengerjaannya telah terupdate sejak penelitian sebelumnya dilakukan, yaitu penelitian Nasiri di 2011. Jadi, pada jurnal ini dilakukannya penelitian terhadap divisi Innovation Center dalam proses pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas sistem serta untuk mengetahui tingkat kematangannya. Lalu pada domain auditnya, penulis menuliskan di tingkat kematangan 2 dan dari 5 tingkatan, di mana proses areanya berjumlah 6, yaitu manajemen konfigurasi atau CM, pengukuran dan analisis atau MA, penjaminan kualitas proses dan produk atau PPQE, perencanaan proyek PP, pengawasan dan pengendalian proyek PMC, serta manajemen kebutuhan RIQM. Jadi proses atau alur audit di sini yaitu penulis melakukan audit menggunakan CMMI dengan mengidentifikasi masalah seperti latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain. Lalu penulis melakukan studi literatur untuk tinjauan pustaka, landasan teori, serta mencari keaslian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, penulis melakukan pemilihan proses area atau domain, lalu penentuan peran RACI dalam menentukan job desk sesuai dengan proses yang ada pada CMMI. Lalu membuat kuesioner dan disebar untuk pengumpulan data, analisis data kuesioner, serta pemberian rekomendasinya. Lalu subjek atau pihak yang diaudit atau auditinya di sini yaitu Direktur Innovation Center-nya untuk mengetahui permasalahan yang ada, serta mendapatkan informasi terkait proses pengembangan sistem pada organisasi tersebut, dan juga personil yang terlibat dalam proyek yang terdiri dari kepala proyek, staf teknis, para desainer UX, dan programmer. Lalu, hasil audit di sini yaitu penelitian ini berdasarkan kuesioner yang telah diisi dari 6 area tersebut dan dijelaskan bahwa 3 dari 6 proses area yang tercapai dan semua praktik spesifiknya diterapkan oleh responden dalam proses pengembangan aplikasi presensi yaitu RGIM, PMC, dan MA. Kemudian 3 proses area lainnya belum tercapai yaitu CM, PPKE, dan PP. Rekomendasi perbaikannya itu dari penulis sendiri, yaitu 2 rekomendasi untuk proses area manajemen konfigurasi atau CM, 1 rekomendasi proses area perencanaan proyek atau PP, 2 rekomendasi untuk proses area penjaminan kualitas produk dan proses dan produk atau PPKE. Lalu pada jurnal ketiga, yaitu judul jurnalnya penilaian tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019. Jurnal ini diterbitkan tahun 2019. Jadi di permasalahan di sini yaitu tata kelola teknologi informasi yang dilakukan oleh STMIK Pringsewu, di mana saat itu tata kelola teknologi informasi yang diterapkan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perguruan tinggi. Sering terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian, seperti pengguna yang kurang memahami pemakaian perangkat komputer, lalu ada kegagalan pengoperasian sistem, hilangnya data oleh virus, pemakaian komputer yang bukan pemiliknya sehingga rentan dalam bocoran informasi, dan lain sebagainya. Lalu, adapun domain serta proses alur audit di jurnal ini, yaitu domain yang digunakan pada jurnal ini yaitu domain APO 07 atau Align Plan and Organization dan DSS 05 atau Deliver Service and Support. Lalu proses di jurnal ini yaitu dilakukannya audit pada objek auditif kegiatan ini, yaitu ada perencanaan, studi pustaka, pemilihan model perancangan, pengumpulan data, kuesioner, pengolahan data, pengukur tingkat kematangan, dan terakhir yaitu rekomendasi dari penulis. Adapun auditi dari jurnal ini yaitu sebanyak berjumlah 73 responden yang terdiri dari 58 dosen dan staf dan 15 staf. Auditinya juga berjumlah 50 responden pada pengguna. Jadi 73 responden tadi itu berbeda dengan 50 responden pada pengguna yang terdiri dari 44 dosen dan 6 staf. Sedangkan 8 responden dari pihak manajemen terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, KA Prodi S1, KA Prodi D3, SPMI, dan staf IT. Adapun hasil auditnya yaitu berdasarkan hasil nilai tingkat kemampuan pada APO 07 termasuk dalam kategori largely atau tercapai, sehingga proses penilaian tidak dapat dilanjutkan ke level selanjutnya atau level 3. Karena syarat yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan proses penilaian ke level berikutnya adalah pada level 2 harus masuk dalam kategori tercapai penuh. Jadi karena di sini kategorinya largely atau tercapai belum tercapai penuh, maka proses penilaiannya itu tidak dapat dilanjutkan ke level selanjutnya atau level 3. Lalu, berdasarkan hasil nilai tingkat kemampuan pada DSS 05 termasuk dalam kategori partially, sehingga proses penilaian
tidak dapat dilanjutkan ke level selanjutnya atau level 3 karena syarat yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan proses penilaian ke level berikutnya pada level 2 harus masuk dalam kategori tercapai penuh. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh penulis yaitu pada proses APO 07 dan DSS 05 rata-rata gap sebesar 2,02. Untuk mencapai target maturity level 4, maka perguruan tinggi harus menutup gap dengan cara penggunaan keamanan dari gangguan virus, tambahan tim IT, penggunaan akun privasi, pengguna sistem untuk kelola aset, pengelolaan dokumen penting, pemantauan keamanan, kesesuaian keahlian dengan penempatan, perlunya personil IT, mengikuti pelatihan, evaluasi diri, pelaksanaan kinerja sesuai SOP, penggunaan sistem terintegrasi, adanya pemantauan aktivitas pengajaran, mengikuti job desk, serta adanya koordinasi antar stakeholder. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.